Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas pemerintah serukan perempuan mesti pintar dan mandiri. Selesai dilantik Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan menyatakan perempuan haruslah pintar dan mandiri. Tak terkecuali buat perempuan-perempuan yang sudah memiliki pasangan. Kenapa? Kata Veronica, kepintaran dan kemandirian perempuan akan mempengaruhi cara mendidik anak dan mengelola keluarganya. Kata dia, ini berkaitan dengan perempuan yang harus melahirkan anak-anak yang berkualitas. Nah, dari mana mulai mengatasinya? Veronica mengungkap hal ini harus dimulai dengan mengatasi persoalan perkawinan anak. Veronica menyasar sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan-perempuan di Indonesia supaya mereka lebih pintar dan mandiri sehingga perkawinan anak bisa dihentikan. Nah, ngomongin perempuan pintar dan mandiri di zaman yang terus berkembang ini, perempuan itu mengalami sejumlah tantangan baru dalam memperjuangkan kesetaraan akses guna mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat perempuan Indonesia harus menghadapi sejumlah masalah dari perkembangan Artificial Intelligence AI. Belum lagi kasus pornografi online, grooming pada anak-anak lewat media sosial yang juga masih tinggi. Sementara itu mengutip dari laman Universitas Airlangga, masih minimnya perwakilan perempuan di posisi kepemimpinan hingga perbedaan upah antar perempuan dan laki-laki dalam dunia akademik. Dan tantangan kesetaraan gender menjadi masalah yang patut diperhatikan. Nah, lebih lanjut kita mau obrolin soal pentingnya perempuan itu pintar dan mandiri dan tantangan nih dalam mewujudkannya usai komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama ada komentar @coxx. There are 5 female ministers in the new cabinet. 1. Widianti Putri, Minister of Tourism. Arifatul Khoiri Fauzi, Minister of Women Empowerment and Child Protection. Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance. Rini Widiantini, Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform. Mutia Fiada Hafid, Minister of Communication and Digital Affairs. Lanjut @nowxx. Kerja yang bener please bu ibu cantik. Yang dinas-dinas PPPA-nya juga suruh kerja yang bener. @sinxx. Wamen PPPA Veronica Tan. Perempuan harus pintar dan mandiri. Nasihat yang juga saya sampaikan kepada anak gadis saya. @mahxx. Dikiranya pendidikan Indonesia sudah ada di tahap mandiri belajar, padahal kemandirian dan inisiatif itu baru tumbuh kalau sudah ada landasan motivasi yang kuat dan sudah jadi habitat harian, which is di Indo belum. @bebxx. Ada bagusnya emak suka nyuruh-nyuruh ya, buat anaknya belajar dan mandiri ke depannya. Nah, yang terakhir @dxx. Kelola waktu dengan baik, buat jadwal harian dan to-do list yang seimbang antara kuliah, belajar mandiri, dan free time. Juga biar kegiatannya tersusun rapi. Dengan manajemen waktu yang baik, kamu bisa tetap produktif, tapi nggak ngerasa kewalahan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mengungkap saat ini masih ada banyak perempuan yang terpinggirkan dan anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya. Dia berjanji akan mendorong pemberdayaan perempuan karena memiliki potensi. Tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa masih begitu besar. Masih ada begitu banyak perempuan yang terpinggirkan, anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak dasarnya, serta berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi di tengah-tengah kita. Namun saya yakin bahwa dengan kerja keras, sinergi, dan semangat gotong royong, kita bisa melangkah maju. Kita harus terus berjuang dan harus memperjuangkan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan agar mereka
tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak perubahan. Perempuan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, yang bila diberdayakan akan mampu membuat perubahan signifikan bagi bangsa ini. Begitu juga dengan anak kita. Mereka adalah masa depan bangsa dan menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang ramah, aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Saya percaya di dalam diri setiap perempuan ada kekuatan yang menginspirasi. Di setiap anak ada mimpi besar yang harus kita dukung dan lindungi. Maka saya berjanji akan bekerja keras dengan segenap kemampuan, bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, dan memastikan bahwa Kementerian PPPA akan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di negeri ini. Saya berharap kita dapat terus menjaga semangat kerjasama dan kolaborasi untuk mewujudkan visi bersama demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi perempuan dan anak-anak kita. Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menginginkan adanya edukasi kepada kalangan ibu-ibu. Karena Veronica menilai ada banyak ibu-ibu yang tidak berpikir panjang saat memiliki anak. Padahal masa depan dan pendidikan anak perlu dipikirkan. Ya buat saya sih sebenarnya saya ingin ibu-ibu itu punya anak-anak yang berkualitas ya, bukan kuantitas. Dalam arti ya saya lihat banyak sekali sebenarnya ibu-ibu yang mungkin punya anak nggak mikir panjang, punya anak aja tapi nggak tahu nanti pendidikannya sampai besar apa. Makanya mungkin hal-hal seperti itu, edukasi atau perempuan yang belum cukup umur menikah terlalu dini, nah itu hal-hal yang perlu diedukasi sebenarnya. Kepada KBR, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak PSGA LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Iin Ratna Sumirat juga menekankan pentingnya seorang wanita itu pintar. Semakin kita meningkatkan SDM, semakin perempuan itu semakin cerdas, semakin aware, itu sebetulnya bagian dari peningkatan equality kita dengan pria gitu. Otak kita itu, otak kanan dan otak kiri itu, otak perempuan itu kebanyakan pakai otak kanan, laki-laki pakai otak kiri. Nah, kemudian ketika orang kita selalu dengan pakai otak kanan saja, tidak kemudian kita tidak dengan perasaan saja, itu kan keluarnya perasaan. Akhirnya kan perempuan gampang nangis, gampang senang disanjung, itu kan perempuan kan. Akhirnya apa? Perempuan semakin dibodohin gitu. Dibodohin apa? Karena semakin dengan perasaan-perasaan terus, dengan menghayal terus. Kalau laki-laki kan dengan logika. Dengan logika itu saya definisikan dia bisa memilih mana yang baik dengan mana yang betulnya, dan itu sudah masuk dalam ranah IQ. Nah, karenanya perempuan itu harus mau untuk belajar, dan bukan salahnya ya perempuan terkadang nggak mau belajar. Sudahlah ini mah urusan laki-laki. Ini mah udahlah, ngapain sih mobil misalnya, dia hanya bisa pakai doang. Ini karena kan ini bagian mekanik. Ngapain sih? Nah, harusnya kalau dia memang dia punya kendaraan dan dia bawa, ya dia juga harus tahu dong gitu loh. Bagaimana kendaraan itu? Bagaimana kalau misalnya ganti ban atau kemudian ada sesuatu yang memang dalam kendaraan, dia harus tahu. Minimal dia bisa mengendalikan pada saat situasi yang sedang sulit. Jadi kata-kata misalnya, ini kan urusan laki-laki. Nah, tapi ketika bicara tentang gender, perempuan juga harus bisa dong gender loh. Kalau begitu siapa yang salah? Nah, karenanya untuk bisa menjaga equal itu perempuan harus punya ilmu, diberi kesempatan. Iya, kalau misalnya perempuannya kemudian sudah diberi kesempatan juga tidak memanfaatkan kesempatan itu, kemudian juga tidak mau belajar, yang ada ya perempuan tertinggal terus. Yang ada perempuan tuh hanya dalam ranah-ranah yang kemudian dianggapnya itu ranah-ranah yang terbelakang lah misalnya. Udah ini urusan perempuan di dapur aja deh gitu. Memang salah urusan laki-laki dapur. Sekarang koki-koki kebanyakan laki-laki kok. Koki-koki yang pintar masakan di restoran atau di hotel-hotel terpandang itu kan laki-laki semua, bukan perempuan. Tapi ketika perempuan di koki, ya nggak apa-apa, petugas perempuan. Tapi begitu laki-laki jadi koki, hebat masakannya. Padahal dimasak oleh laki-laki, kok pakai padahal. Itu kan hal yang biasa. Urusan perut itu kan laki-laki dengan perempuan punya perut yang sama. Jadi ketika perempuan itu berkualitas, dia akan tidak dipandang sebelah mata oleh siapapun ya. Termasuk oleh perempuan itu sendiri loh.
Karena terkadang perempuan itu kebanyakan juga musuhnya perempuan itu sendiri. Makanya saya bilang tadi, jangan sampai jadi perempuan yang tidak mau berbagi keilmuannya dengan orang lain. Karena berkacanya itu berkaca dengan cermin sendiri. Saya pengen cantik, kalau gitu pengen cantiknya sama dong. Kalau pintarnya bareng-bareng dong. Kita semakin kuat. Tapi kalau hanya egosentriknya sendiri-sendiri saja, yang terjadi kemudian kita tidak akan bisa menyeluruh. Yang ada kemudian hanya space aja. Oh, perempuan cantik itu di sini aja. Tapi kalau misalnya semua pintar, semua sehat, kan semua bisa berkontribusi. Menjadi pintar dan mandiri itu nggak hanya bermanfaat bagi diri perempuan itu sendiri, tapi juga bagi anak-anaknya. Lebih lengkap kita obrolin bareng Sekretaris Kapal Perempuan Budis Utami. Mbak, ini kan kita sudah tahu ya Mbak ya, Menteri PPPA dan wakilnya sudah dilantik gitu ya Mbak ya. Dan dari Wamennya sendiri Veronica Tan ini menyatakan kalau perempuan ini harus pintar dan mandiri gitu. Karena baik dia yang belum punya pendamping ataupun yang sudah memiliki pendamping gitu. Karena nanti akan berpengaruh terhadap anak-anaknya, pengelolaan keluarganya dan segala macamnya gitu lah ya. Mungkin ini seperti apa nih Mbak melihat hal ini dan kenapa sih perempuan ini mesti pintar dan mandiri nih Mbak? Jadi kan Ibu Veronica Tan itu menyampaikan harus bisa mandiri dan pintar dalam mendidik anak dan mengelola keluarga gitu ya. Pintar dan mandirinya itu memang harus semua orang harus pintar dan mandiri gitu. Termasuk perempuan. Kenapa perempuan harus pintar gitu ya? Sama sebenarnya alasannya dengan manusia lain yang berjenis kelamin laki-laki. Kalau nggak pintar ya gimana? Bagaimana dia bisa survive terhadap hidupnya? Mandiri. Jadi mandiri itu ya memang tidak selalu bisa menggantungkan kepada orang lain atau suaminya gitu. Bahwa setiap orang itu saling bergantung, saling membutuhkan orang lain, iya. Tapi dengan kemandirian itu tidak melulu menggantungkan diri kepada orang lain. Jadi ada hal-hal yang memang harus dikerjakan sendiri. Itu namanya mandiri. Kemudian sebagaimana yang organisasi perempuan atau para aktivis perempuan itu mengatakan gitu ya, bahwa tugas mendidik anak itu bukan hanya tugas perempuan, tapi perempuan atau ibu yang pintar dia akan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya gitu, karena dia punya informasi, dia punya pengetahuan, dia mempunyai cara metode bagaimana anak-anak juga punya empati pada orang. Kemudian anak-anak itu mudah membantu orang, juga mempunyai keahlian, dan anak-anak menjadi mandiri. Saya rasa itu ya yang saya tangkap. Mbak, tapi kan kita nggak bisa memungkiri gitu ya, kita juga tahu kalau akses pendidikan kita ini di Indonesia yang luas ini kan belum merata dan nggak semua perempuan nih bisa menikmati pendidikan sampai ke tingkat yang tinggi gitu ya. Nah, ini gimana nih untuk mewujudkan perempuan-perempuan Indonesia pintar dan mandiri gitu? Iya, sebenarnya Indonesia itu punya beberapa kebijakan ya. Beberapa dulu, saya sebut satu-satu. Satu, pendidikan sepanjang hayat. Itu menjadi haknya dia, itu ada di undang-undang gitu. Pendidikan sepanjang, kalau pendidikan formal, itu maksimal S3. Tapi kalau yang dicanangkan oleh pemerintah kan 12 tahun. Jadi kalau 12 tahun itu lulus SMA gitu. Atau kalau kita kuliah S1, 12 tambah 4 misalnya ya, 16 tahun. 16 tahun kita pendidikan mulai usia 7 gitu ya. 7 sampai berapa itu. Nah, manusia hidup, katakanlah kita 65. Jadi sekian tahun itu tetap harus punya hak edukasi gitu. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Termasuk juga orang-orang yang putus sekolah. Para perempuan yang putus sekolah atau karena kemiskinan, perkawinan atau tidak ada akses gitu ya. Harus ada kesempatan kedua. Maka itu ada pendidikan sepanjang hayat, long life learning gitu. Nah, itu sering disebut-sebut oleh pemerintah. Long life learning itu apa aja gitu. Itu yang memang harus ditagih pada pemerintah. Satu gitu ya. Bisa pemerintah menyediakan yang namanya kejar paket A, B, C gitu ya.
Jadi persamaan gitu. Tapi selain itu harus ada lagi. Makanya ada pendidikan masyarakat, pendidikan perempuan, ada banyak program pemerintah, tapi khususnya pemberdayaan masyarakat ya. Nah, kita kemudian memperjuangkan ada dong pemberdayaan perempuan. Itu bagian dari edukasi. Misalnya diberi pengetahuan, keahlian gitu ya, keterampilan-keterampilan tertentu yang mereka bukan hanya bisa punya keahlian, punya usaha gitu, tapi dari usaha itu juga mereka punya pengetahuan. Terus pemerintah itu juga mengintegrasikan di dalam bantuan-bantuan sosialnya, program perlindungan sosial seperti PKH. Jadi di dalam proses pemberian dana tunainya juga itu ada edukasinya. Makanya syaratnya adalah perempuan yang punya anak di dalam keluarga itu punya anak, masih sekolah, hamil, punya balita. Nah, itu diedukasi sebenarnya bagaimana kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga, juga bagaimana pendidikan untuk anak gitu. Parenting gitu itu diberikan, tapi ini lagi-lagi tidak secara lewat-lewat gitu, tidak intensif benar diberikan. Tapi itu kan mungkin dari segi aksesibilitas pendidikan, sekolah dan sebagainya gitu ya, Mbak. Tapi kalau misalnya mungkin dari sisi treatmentnya gimana perempuan diperlakukan dan mungkin diskriminasi apa aja sih Mbak yang menghalangi perempuan ini untuk bisa pintar dan mandiri gitu? Jadi kita misalnya ya, perempuan itu mengalami diskriminasi di pendidikan, itu yang memang sangat kuat itu adalah pandangan ya, tetap budaya patriarki, tapi pandangan bahwa perempuan itu nggak perlu pintar karena ada di rumah, karena dia tugasnya di rumah melayani suami, seolah-olah hal itu tidak perlu pintar. Nah, itulah membuat anak-anak putus sekolah. Cara ngatasinya gimana? Kalau organisasi-organisasi perempuan yang bekerja sampai di desa-desa ya, kelurahan-kelurahan mengedukasi itu, tapi kita juga dorong desa juga pemerintah di tingkat kabupaten itu melakukan pemberdayaan perempuan. Edukasi-edukasi dilakukan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat. Tapi jangan lupa supaya hambatan-hambatan dalam bentuk diskriminasi, cara pandang yang misoginis, yang merendahkan perempuan, ya edukasi itu harus di dalamnya ada perspektif gender. Kalau sekarang GEDSI ya Mbak, gender equality, disability, dan social inclusion gitu. Jadi harus melihat itu semua gitu. Mbak, tapi mungkin terkait dengan perempuan pintar dan mandiri gitu ya. Apa sih Mbak pentingnya dan manfaatnya mungkin buat diri dia sendiri dan juga keluarganya gitu? Satu, kalau perempuan pintar dan mandiri itu, jadi dia tidak akan tunduk pada relasi kuasa. Pintar itu begitu kan, kuasa yang tidak setara gitu. Mandiri, dia tidak akan khawatir gitu jika dia suatu saat harus menanggung banyak konsekuensi dari akibat dia tidak mau dikuasai. Nah, konkretnya gini nih, kalau perempuan itu mandiri dan pintar, waktu dia dipukul oleh istri suaminya, dia nggak akan diam gitu, karena dia merasa dirinya juga berharga gitu. Dan kemudian dia bisa melawan gitu, melaporkan untuk mendapat pendampingan hukum kah, atau memproses melaporkan suaminya supaya ditindak, atau kalau dia ingin bercerai ya bercerai saja, karena dia akan bisa menanggung konsekuensinya. Nih anak mesti aku tanggung sendiri nih, mesti aku biayain, aku urus berat, enggak apa-apa. Aku kan perempuan yang manusia yang juga berharga, aku nggak mau ditindas misalnya gitu. Terus pintar kan nggak mudah ditipu, Mbak. Nggak mudah dikelabui orang, ditipu orang, diperalat orang, gitulah.
Jadi kenapa perempuan harus pintar untuk dirinya sendiri supaya dia aman, supaya dia itu hidup bahagia sih. Ya. Tapi itu paling penting sih Mbak, Kalau bahagia. selalu dibayang, coba Mbak bayang-bayang orang tuh gimana? Bisa menikmati hidupnya gitu, tidak tertekan sepanjang masa. Karena kalau di dalam situasi sulit, dia bisa cari cara. Dan bahkan bukan hanya bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat orang lain. Mbak, tapi mungkin nggak sih kalau perempuan ini pintar dan mandiri ini bisa mengatasi atau menurunkan angka perkawinan anak? Betul. Sebenarnya anak-anak yang kawin pada usia anak, jadi dia sebenarnya nggak dapat edukasi yang mencerdaskan dia gitu. Tapi misalnya gini, ada kok banyak di perkotaan banyak loh Mbak yang menikah pada usia anak ya. 18 tahun rata-rata, meskipun undang-undang perkawinan kita kan sudah 19 ya. Kenapa gitu? Di sekolah gitu ya, biologi gitu ya, nggak diajari yang memang bermanfaat buat anak-anak itu. Jadi sekaligus edukasi hak kesehatan reproduksi dan seksualitas diselipkan. Menurut saya itu perlu gitu. Nah, kalau enggak, anak-anak itu tidak tahu ya, misalnya konsekuensi dari dia hamil melahirkan pada usia yang dia sendiri masih belum siap. Pada masa dia menikah dengan orang-orang yang belum ada kerjaan gitu. Iya, kalau anaknya orang kaya seperti ustadz-ustadz kaya itu, kan masih ditopang keluarganya. Tapi kalau anak-anak orang miskin gimana? Mbak, mungkin yang terakhir nih Mbak, terkait dengan mungkin menteri dan wakil menteri di Kemen PPPA ini, PR besarnya selama menjabat kira-kira yang harus banget jadi concern tuh apa Mbak? Satu, itu pembentukan UPTD, pembentukan dan penguatan UPTD PPA, UPT PPA di berbagai wilayah. Terus mengordinir ya, semua kementerian lembaga yang terlibat di dalam implementasi UPT PPA itu juga sama-sama bergerak dan bertanggung jawab secara bersinergi gitu. Terus implementasi undang-undang TPKS. Kemudian yaitu meneruskan program-program yang membumi yang sudah diinisiasi oleh Menteri sebelumnya, Ibu Bintang Puspayoga ya, pendidikan untuk perempuan, kepemimpinan perempuan di perdesaan. Kemudian ada DRPPA, itu harus dikembangkan dan harus ditambah gitu ya. Itu mandek udah susah. Saya rasa saya pengen Kementerian Mainstreaming Gender, tugasnya berat ya, zaman Ibu Khofifah itu. Ibu Khofifah kan pemberani sekali, datang ke Kementerian Kumham gitu ya, terus ke Kementerian Pertahanan gitu ya. Dia datang, dia menjelaskan bagaimana mainstreaming gender di Kementerian Pertahanan, di Kementerian Hukum dan HAM, di perindustrian gitu ya. Pemberani sekali Ibu. Kalau Ibu Bintang lobby, Pak ini penting begini, Pak begini, akhirnya banyak SKB kan, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Itu harus punya kemampuan bagaimana mainstreaming gender di seluruh kementerian seluruh kementerian lembaga. Selain melanjutkan program-program yang sudah berjalan. Oke, baik Mbak Budi, terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktu dan keterangannya. Ya, sama-sama. Kematian Liam Payne di Buenos Aires meninggalkan sejumlah keterkejutan dan kesedihan bagi para penggemarnya, lantaran ia terjatuh dari hotel tempatnya menginap. Sebelumnya, kepolisian mendapatkan panggilan darurat dari seorang pria yang dikabarkan agresif karena pengaruh obat-obatan dan alkohol. Berdasarkan hasil awal autopsi, terungkap adanya indikasi zat narkotika pada tubuh Liam Payne ketika jatuh. Pihak kepolisian juga menemukan pipa aluminium yang dibuat khusus untuk mengonsumsi obat-obatan. Ada juga sebotol alkohol dan resep obat di kamar hotel Liam. Anak-anak dari PDD bersatu membantah tuduhan-tuduhan kejahatan seksual yang dituduhkan ke ayahnya.
Hal ini disampaikan ke 6 anak PDD di media sosial. Meski anak PDD ada 7, tapi salah satu anaknya tidak ikut bersuara karena usianya masih 2 tahun. Dalam pernyataannya, anak-anak PDD mengungkap kasus yang menimpa ayahnya benar-benar menghancurkan keluarganya. Anak PDD mengatakan ada banyak tuduhan, teori konspirasi, dan narasi palsu yang semakin liar tersebar di media sosial. Anak-anak PDD mengaku bersatu mendukung ayahnya dalam setiap langkah. Mereka berpegang kepada kebenaran dan yakin akan menang. Leader Big Bang G-Dragon dikonfirmasi bakal tampil di Mama Awards 2024. Penampilan ini akan jadi penampilan pertama pria bernama asli Kwon Ji-young setelah 9 tahun lalu di 2015. Mama 2024 akan berlangsung dari 21 hingga 23 November 2024. Perhelatan pertama berlangsung di Dolby Theater Los Angeles pada 21 November 2024. Pengisi acaranya adalah I-Lead, Cat's Eye, Rise, Tuos, dan JYP. Sedangkan jadwal 22 hingga 23 November akan diadakan di Kyocera Dome Osaka, Jepang. Line up hari pertama di Jepang adalah ENHYPEN, TXT, Boy Next Door, Treasure, IVE, MII, dan Plave. G-Dragon akan tampil di puncak acara tanggal 23 November. Pengisi acara lainnya ada aespa, Zero Best One, Youngji, Mio, Bibi, G-Idol. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Belakangan, nama-nama utusan khusus presiden ramai diperbincangkan. Pasalnya, ada sejumlah nama beken di dalamnya. Sebut saja artis dan presenter Raffi Ahmad dan pemuka agama Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah. Total ada 7 utusan khusus Presiden Prabowo yang dilantik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, utusan khusus dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden. Mereka akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Presiden, yaitu Prabowo Subianto. Kalau Raffi Ahmad akan menjalankan tugas di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Soal apa saja tugasnya, Raffi mengatakan akan menunggu arahan dari sang pemimpin negara. Sedangkan Gus Miftah akan bertugas di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Soal gaji, mereka akan mendapatkan hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagai utusan. Besarannya diberikan setinggi-tingginya setingkat jabatan menteri. Selanjutnya ke Klaten, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Klaten tengah berusaha menarik minat investor untuk membangun hotel berbintang di wilayahnya. Beberapa usaha seperti melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait sampai berkunjung ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendesa DPTT pun ditempuh. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbudpora Park Klaten, Sri Nugroho mengatakan, pembangunan hotel berbintang sangat diperlukan. Pasalnya, baru ada 1 hotel berbintang 3 di wilayahnya. Katanya pembangunan hotel berbintang diperlukan untuk meningkatkan minat wisatawan. Karena kata Sri Nugroho, promosi wisata tidak hanya memamerkan objek wisata, tapi juga fasilitas penginapan atau hotel yang memadai. Terakhir ke Sumatera Utara. Jelang akhir tahun, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Utara menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor PKB. Program ini diadakan mulai 21 Oktober sampai 31 Desember 2024. Kepala Bapenda Sumut, Ahmad Fadli Dalimunte mengatakan, pemutihan pajak dilakukan untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa keringanan yang diberikan adalah bebas tunggakan pokok PKB sebelum 2023, bebas denda PKB, bebas pokok BBNKB kedua, dan seterusnya, bebas pajak progresif, diskon pokok PKB sebesar 5% sebelum jatuh tempo, sebelum 30 sampai 60 hari. Lalu ada juga bebas denda SWD KLLJ. Program ini gak hanya dilakukan oleh Sumut. Beberapa daerah yang mengadakan program serupa adalah Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.